Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, channel inspiratif dan informatif. Tempo hari kita telah melihat dan menyaksikan wawancara tentang pembelajaran jarak jauh, terutama daring, dengan beberapa kalangan, yaitu guru, orang tua, dosen, dan siswa SMA. Hari ini saya juga akan melengkapi wawancara tersebut dengan satu kalangan yang disebut dengan kalangan intelektual muda, generasi pemimpin bangsa di masa yang akan datang adalah kalangan mahasiswa. Di samping kiri saya telah hadir seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, yang pada kesempatan ini kita akan menggali pendapat dia dan menggali berbagai hal berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Mahasiswa tersebut namanya adalah Aldito. Assalamualaikum Aldito. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Aldito? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aldito ini untuk mahasiswa UGM ya? Ya, Semester berapa? Semester berapa sekarang? saya sekarang semester 5, Pak. Semester 5. Berarti tingkat 3 ya? Ya, sekarang Tingkat 3. Ya, target sampai semester berapa? ya maksimal ya semester 8. Semester 8 ya, berarti 4 tahun. Ya. Para penonton biasanya memang target kita sebagai mahasiswa jangan lebih dari 4 tahun. Jadi 4 tahun itu sudah beres sidang dan wisuda ya? Ya. Ya. Ngambil fakultas? Saya ngambil Fakultas Teknik, Pak. Fakultas Teknik, jurusan Saya jurusan Teknik Fisika. Teknik Fisika. Mengapa itu minat ke jurusan Teknik Fisika? Saya pas sebelum mau masuk ke Teknik Fisika, saya Ya. berpikir dulu tentang prospek ke depan. Oh, tentang prospek ke depan, ya. Saya lihat prospek Teknik Fisika itu ke depannya itu sangat cerah. Sangat Soalnya, cerah ya. di Teknik Fisika sendiri tuh kami tuh belajar tentang energi terbarukan seperti gitu. pembangkit listrik tenaga angin, Tenaga angin, terus ya. pembangkit listrik tenaga surya juga. Ya. Terus juga kami juga mempelajari semacam teknologi otomasi di industri ya. Ya. Dan memang pada zaman sekarang dan ke depan itu lebih berkembang pesat ya. Ya. Dan salah satu sumber daya manusianya adalah dari kalangan mahasiswa jurusan teknik. Ya, Dan betul. satu di antaranya adalah Aldito ini. Aldito sebelum masuk kuliah di UGM, TK, SD, SMP, SMA-nya di mana Aldito? TK-nya di mana TK? Saya TK itu, Pak, di Al Muslimin. Al Muslimun. Al Muslimin. Al Muslimin yang di Taman Sari itu. Iya. Kemudian SD-nya? Kalau SD saya SD Galunggung, Pak. SD Galunggung. SMP? SMP 3. SMP 3. Ya. Kemudian SMA-nya? SMA 4. SMA 4. Berarti ini semuanya dari TK sampai SMA di Kota Tasikmalaya dan kuliahnya di Yogyakarta, UGM. Baik, tadi dikatakan semester 5 ya. Pembelajarannya gimana di situasi COVID-19 ini? Apakah pembelajaran jarak jauh juga sama dengan yang lain? Ya, kalau misalkan dari jurusan saya sendiri tuh itu pembelajaran full daring, Pak. Oh, Cuma full daring ya? Ya, cuma mungkin ada beberapa jurusan yang memang tidak bisa daring, seperti misalkan kehutanan, Pak. Oh, kehutanan. Jadi terjun ya, harus terjun Iya, ke lapangan. itu mau tidak mau itu harus ada luringnya. Oh, Ada luringnya. maksudnya. Iya. Jadi kalau Adit itu murni ya, full daring ya. Iya. Daring. Ya, baik. Daring. Kita berbicara tentang daring. Menurut Adito, plus minusnya daring itu apa? Misalkan plusnya apa? Aspek-aspek ataupun hal-hal yang bersifat positif dari daring itu apa saja mungkin bisa digali sekarang? Ya, kalau yang saya pikirkan itu aspek positifnya yang pertama mungkin itu tuh daring tuh kayak bisa melatih mahasiswa atau Iya. bisa melatih pembelajar itu supaya lebih cakap teknologi. Oh, lebih cakap teknologi Iya. ya. Iya. Jadi lebih melek teknologi Iya, ya. melek teknologi. Jadi kan mungkin sebelumnya orang-orang belum mengenal yang namanya Google Meet, Iya, Zoom, iya, terlalu betul. ini kan, Iya, booming kan. iya. Nah, kalau sekarang kan yang namanya Zoom, Google Meeting itu Iya. udah hampir setiap pembelajaran itu udah tahu kan. Tidak tahu. Iya. Termasuk mahasiswa juga. Iya, ya. betul juga. Jadi terus yang keduanya mungkin mahasiswa ataupun pembelajar pun jadi tersadarkan gitu akan misalkan pentingnya teknologi kayak gitu. Pentingnya teknologi, ya. Seperti itu. Ternyata zaman sekarang zaman serba teknologi, masa kita tidak beradaptasi dengan teknologi ya? Betul sekali, Pak. Ya. Di samping mahasiswa bisa
termotivasi untuk beradaptasi dengan teknologi daring itu, apalagi kira-kira aspek positifnya nih? Mungkin kalau bagi saya mungkin kan merantau itu istilahnya kan membutuhkan ekonomi. Iya betul ya. Dari kota Tasik ke Yogyakarta lumayan jauh ya. Betul. Jadi kalau misalkan di sini kan istilahnya ya yang nggak ngekos juga kan. Oh iya Tidak tinggal dengan orang tua. Oh iya, tidak kos, tidak tinggal dengan orang tua. Oke, kalau misalkan di sana juga kan harus ada uang jajan juga. Iya, betul. Terus betul, yang betul. kedua mungkin harus ada biaya-biaya seperti kos ataupun yang lain-lain gitu. Betul. Jadi lumayan bisa menghemat juga ya. Iya. Daring yang dilaksanakan oleh Adito dan UGM, khususnya dengan fakultas tadi tekniknya dengan jurusan teknik fisika, media daringnya yang dipakai apa saja nih? Beragam sih Pak. Iya. Contohnya ada kebanyakan itu Google Meeting, Google Meet terus ya, Zoom, terus Webex. Oh Webex ya? Ya Webex. Sama mungkin ada suatu aplikasi dari UGM sendiri. Oh ada khusus aplikasi. Ya UGM bikin. Ya. Namanya Guyub. Guyub ya? Ya namanya Guyub. Guyub itu singkatan atau apa ya Guyub? Memang nama aja ya? Guyub ya? Ya Guyub. Guyub itu seperti istilah Sunda juga ya. Mungkin istilah Sunda yang juga sama dengan istilah di Jawa juga ya. Iya itu istilah Jawa. Iya. Jadi semua komunikasi dengan dosen itu melaksanakan ataupun menggunakan media-media yang seperti itu ya? Iya. Sekarang begini, ada nggak yang dirasakan oleh Adito kesulitan atau aspek negatif dari daring ini? Kalau saya sebenarnya banyak juga sih aspek negatifnya itu. Contohnya apa nih? Contohnya yang pertama mungkin beda sekali antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran daring. Betul. Soalnya terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan misalnya dosen secara daring dibanding secara langsung. Maksudnya terkadang seperti praktikum Pak. Praktikum ya. Apalagi kan gimana saya, itu tuh? Ya. Apalagi kan saya itu anak teknik tuh praktikumnya misalkan ngerangkai listrik. Betul. Kalau dirasakan secara daring itu kan gak ada peralatan. Saya hanya bisa melakukan kayak semacam simulasi atau melihat video. Itu menurut saya ya kekurangannya kami itu agak terbatas ya? Ya terbatas itu. Terbatas dalam ketersediaan sarana-sarana untuk praktik ya? Betul sekali Pak. Jadi keterbatasan sarana itu. Terus yang kedua mungkin dari segi itu ya Pak. Sebenarnya kalau daring juga cukup menguras biaya juga. Menguras biaya juga dari kuota ya? Iya. Oh ya dari kuota. Sehari berapa jam itu kalau misalkan jadwal kuliah itu lewat daring? Tergantung Pak. Ada yang memang full, terus ada yang memang jam-jam kosong. Kalau misalkan full mungkin satu kali pertemuan mungkin bisa sampai 1,5 jam. 1,5 jam ya? Iya. Dan pada hari full itu sekitar 4 kali pertemuan, berarti mungkin sekitar 4 kali 1,5. 4 kali 1,5 jam lumayan itu. Sehari itu ya? Iya Pak. Sementara kuota ada bantuan nggak dari pemerintah untuk mahasiswa? Alhamdulillahnya sih bantuan kuota udah ada. Bantuan kuota ada. Iya. Jadi lumayan dapat terbantukan ya? Iya. Jadi rekan-rekan mahasiswa meskipun daring tadi menguras kuota, tapi alhamdulillah mungkin ini adalah kepedulian dari pemerintah terhadap jalannya proses pembelajaran jarak jauh dengan memberikan bantuan dalam bentuk kuota, dan Adito salah satunya sudah mendapatkan ya, sudah memperoleh itu. Jadi bisa terbantukan ya. Adito, ada nggak perasaan malas misalkan ketika belajar daring? Oh iya Pak. Iya. Ada ya? Terkadang iya. Mungkin kalau misalkan secara pembelajaran secara langsung itu sebenarnya bagus sih untuk mendidik kedisiplinan. Tapi ketika daring seperti ini? Iya, mungkin kalau ketika daring itu ya berbeda sekali. Soalnya, kan kalau misalkan daring, kalau misalkan luring itu kita harus mempersiapkan, misalkan sebelum kita berangkat kuliah itu kita harus mempersiapkan, kita harus mandi dulu, sarapan dulu, persiapkan buku. Sebenarnya kalau misalkan sekarang sebenarnya ini juga sih lebih misalkan lebih perasaan mungkin lebih tidak tertata mungkin. Iya betul ya. Jenuh juga ada mungkin ya, jenuh atau bosan karena media yang digunakan itu saja. Ada nggak perasaan jenuh atau bosan seperti itu? Iya ada. Ada ya. Cara untuk menghilangkan perasaan malas, jenuh atau bosan dalam pembelajaran daring ini bagaimana? Mungkin punya tips kepada kawan-kawan untuk sebagai bahan kepada kawan-kawan mahasiswa ini? Kalau saya menghilangkan jenuh itu ya pertama mungkin bertemu dengan teman-teman, tapi lewat online juga ya, lewat dunia maya ya. Bisa misalkan berbincang-bincang atau bahkan mungkin kayak memainkan permainan juga dengan teman-teman. Iya betul. Menarik nih.
kan di teknik fisika tadi bukan hanya teori ya, tapi praktik ya. Iya. Bagaimana itu cara melaporkan praktik di rumah DA Adito untuk ke dosen, sama juga lewat dilaporkan lewat online juga itu? Iya, biasanya laporannya itu dalam bentuk hasil scan. Oh, hasil scan. Ya. Oh, dikirim ya? Iya, dikirim. Dikirim ke program itu, ke aplikasi itu ya? Iya. Atau tergantung kepada media daring yang digunakan oleh dosen ya? Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang kita beranjak. Sebetulnya harapan DA Adito dengan adanya daring ini apa harapannya? Harapan untuk diri Adito sendiri ataupun harapan untuk kawan-kawan mahasiswa, meski dengan pembelajaran daring, tapi harapan kedepannya gimana nih dengan kenyataan seperti ini? Saya harap mungkin mahasiswa ataupun pembelajaran itu istilahnya dapat belajar dengan maksimal meskipun dalam keadaan daring seperti ini. Oh, dalam keadaan daring seperti ini ya? Ya, saya juga mau menambahkan mungkin sisi negatif dari daring itu. Ya, betul. Apa nih? Ya, sisi lainnya mungkin dari masalah ini apa? Kejujuran. Oh, kejujuran ya. Kan contoh nih gimana nih? Kalau misalkan sekarang kalau luring secara langsung, itu kan kalau misalkan ujian itu kan ada yang mengawasi secara langsung. Diawasi secara langsung. Iya, berbeda mungkin dengan kalau dengan daring tidak diawasi ya. Ya, tidak diawasi. Jadi bisa berbagai trik supaya tidak kelihatan oleh dosen mungkin ya. Betul. Terus mungkin kan mungkin dari UGM itu sendiri terdiri dari banyak suku yang berbeda-beda. Terus daerahnya juga asalnya itu berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Nah, masalahnya itu ya kalau misalkan daring ini mungkin ada yang terkendala. Masalahnya bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah mahasiswa yang berasal dari pedalaman ya. Itu kasihan sekali, mereka tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Karena mereka tidak menghadiri itu karena gangguan sinyal. Oh, gitu, gangguan sinyal ya, betul. Tapi kalau HP kayaknya punya semua ya kalau HP atau laptop ya. Betul. Cuma dari segi sinyal atau karena memang sinyal itu kan biasanya banyak faktor ya. Betul. Apalagi mungkin cuaca sekarang musim hujan bisa jadi tidak maksimal. Kemudian tadi mahasiswa-mahasiswa yang berada di pelosok juga tidak bisa mengikuti. Nah, sekarang antisipasinya kira-kira apa ya, teman-teman? Adakah teman-teman yang dari pelosok ataupun yang tadi yang tidak ikut kuliah daring ini? Apa itu kira-kira solusi yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan kepada mahasiswa yang seperti itu? Kalau dari dosen game itu sendiri, itu pembelajaran itu dibagi menjadi dua, Pak. Dua ya. Pembelajaran secara sinkron sama asinkron. Apa itu kira-kira? Sinkron itu bertatap muka secara langsung, seperti lewat Google Meet atau lewat Zoom atau lewat aplikasi lainnya. Setelah kalau untuk asinkron sendiri itu secara tidak langsung seperti lewat WhatsApp, Pak. Oh, secara WA ya. Hari ini ada daring nggak? Iya, Pak. Ya, hari ini ada ya. Pukul berapa? Dari tadi pagi ada, Pak. Oh, tadi pagi ada ya? Jam 7 ya. Ya, baik. Dari jam 7 ada daring. Mahasiswa di kelas Adito ada berapa orang? Kalau satu kelas itu sekitar 40 orang. 40 orang. Nah, ketika tadi pagi daring, hadir nggak 40 orang itu? Mungkin ada beberapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir ya? Alasannya mereka apa kira-kira ya? Ya, alasannya itu sendiri itu gara-gara seperti tadi ya, mungkin gara-gara sinyal ya. Memang agak sulit juga ya untuk menangani ataupun memberikan solusi kepada yang sinyalnya agak jelek ya. Tapi tadi ada ya, ada solusi dengan sinkron dan asinkron ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, nah saya menyebutnya rekan-rekan mahasiswa karena saya pun dulu pernah menjadi mahasiswa. Jadi ketika berbincang-bincang dengan Adito, seorang mahasiswa UGM, saya teringat kembali ke masa-masa mahasiswa dulu begitu, yang penuh semangat, spiritnya tinggi, dan mahasiswa merupakan kaum intelektual. Jadi educated student katanya. Jadi mahasiswa itu adalah pelajar yang terdidik. Nah Adito, sekarang saya minta barangkali permohonan kepada para dosen. Bukan hanya dosen-dosen Adito yang di UGM, tapi mungkin dosen-dosen di seluruh universitas atau perguruan tinggi yang ada di Indonesia terkait dengan pembelajaran daring ini. Itu. Kemudian yang kedua, nanti saya ingin juga Adito pesan-pesan kepada rekan-rekan mahasiswa dalam hal belajar daring ini apa. Yang pertama sekarang barangkali apa permohonan ataupun permintaan kepada dosen berkaitan dengan pembelajaran daring ini? Ya, mungkin saya memohon mungkin kepada dosen untuk
istilahnya memahami kondisi mahasiswa. Iya. Terkadang mahasiswa itu berbeda latar belakangnya, berbeda asal daerahnya. Iya. Nah mungkin untuk daerah-daerah yang seperti misalkan daerah-daerah terpencil ataupun daerah yang susah akses terhadap teknologi, itu mereka susah untuk melaksanakan belajar secara daring ini. Saya mohon mungkin kepada dosen lebih untuk memahami lagi dan mungkin peduli lagi terhadap kondisi keadaan mahasiswa. Jadi dosen harus lebih memahami dan memaklumi kondisi mahasiswa yang tentu beragam ya, dari berbagai daerah, berbeda karakter dan berbeda kemampuan. Ya mudah-mudahan didengarkan oleh bukan hanya dosen Adito tapi dosen-dosen yang lain di perguruan tinggi lainnya begitu. Dan sekarang pesan kepada rekan-rekan mahasiswa gimana nih? Saya berpesan kepada mahasiswa untuk tetap semangat. Istilahnya walaupun luring dan daring itu semangatnya harus tetap dipertahankan. Tetap ya, spiritnya harus tetap ya. Terus yang kedua mungkin jangan pernah lelah dan jenuh dalam belajar. Jangan pernah lelah. Semangat, jangan pernah lelah dan jangan pernah bosan dan jenuh dalam belajar. Itu ya. Ada lagi mungkin pesan yang ketiga, tadi 1, 2, 3 lagi ada nggak? Nomor 3. Terus mahasiswa itu lebih peduli juga maksudnya dengan masalah-masalah lingkungan. Rekan-rekan mahasiswa dan para penonton Ilham Maulani Channel, tadi kita telah mendengarkan bagaimana seorang mahasiswa bernama Aldito, mahasiswa UGM Yogyakarta, Fakultas Teknik ya, jurusan Teknik Fisika, yang telah berbicara lumayan panjang lebar dengan wawasan yang cukup luas, terutama tentang pembelajaran daring ini. Dan yang terakhir, Adito, terakhir kali saya minta semacam closing statement. Closing statement itu adalah pernyataan penutup sebelum acara ini, acara bincang-bincang dengan mahasiswa ini diakhiri ataupun berakhir. Apa kira-kira closing statementnya? Silakan. Ya, di saat pandemi COVID-19 ini mungkin banyak sekali hal-hal yang berubah, kebiasaan baru yang berubah. Seperti misalkan kita harus menerapkan protokol-protokol kesehatan. Dari mahasiswa atau pembelajar, menurut saya kita juga harus mampu beradaptasi. Dengan keadaan-keadaan seperti ini. Saya rasa mungkin kemampuan adaptasi itu juga sangat penting. Apalagi kebiasaan-kebiasaannya itu berubah secara drastis. Dengan adanya COVID-19 ini. Jadi kadang-kadang ya kita berpikir di balik musibah tentu ada hikmah juga ya. Ada perubahan-perubahan ya. Baik, terima kasih Adito atas wawancaranya. Dan sebelum kita tutup acara ini saya kebetulan memiliki sebuah buku karangan saya sendiri tahun 2019, yaitu judulnya Menjemput Ilmu dari Pengalaman, diterbitkan oleh Lekas Bandung. Buku ini saya sekarang dedikasikan atau saya berikan kepada Adito. Adito bisa berdiri. Ini lumayan, mudah-mudahan karena mahasiswa biasanya senang untuk membaca ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi tentunya ya. Kita lihat dulu ke sini. Ya. Begini. Ya. Silahkan duduk kembali ya Adito. Para penonton setia Ilham Maulani Channel, demikianlah wawancara saya dengan Adito. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.